Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Supri. Eh, Gimana kabarnya, Bu? Sehat pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Ya, dengan Pak Supri sendiri. Iya, alhamdulillah, Bu, sehat. Ini saya mohon waktunya pada Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu dalam rangka tugas saya di pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang sekarang sedang berlangsung. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu dalam modul demonstrasi kontekstual Baik. modul 3.1 ya. Jadi saya mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya tentang kepemimpinan. Bagaimana, Bu? Siap ya, Bu ya? Pak Supri sebagai calon guru penggerak dalam hal ini kami selaku pihak sekolah dalam arti siap membantu apa yang kiranya menjadi bahan keperluan dalam proses pelaksanaan Bapak sebagai calon guru penggerak sehingga apapun prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, ya, karena saya memang mengetahui Ibu ini sudah cukup berpengalaman di bidang kepemimpinan, sudah beberapa periode untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi kita langsung saja ya, Bu ya, ke pertanyaan. Baik, Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baiklah, di sini Pak Supri selaku calon guru penggerak dalam hal ini kita artinya sama-sama belajar ya Pak ya. Nah, di sini kami selaku kepala sekolah dalam menangani kasus yang Bapak ajukan tadi, di sini kami mempunyai dua sisi. Dalam hal itu yaitu antara dilema etika, artinya yaitu pertentangan sikap ataupun pertentangan pendapat. Di sini yang kami laksanakan dalam hal itu yaitu kita menangani di mana pihak antara kedua belah pihak, yang mana di suatu pihak itu menyatakan benar dan pihak yang lain juga menyatakan benar. Kemudian di sisi kedua yaitu kita menanganinya dengan cara kita menyatakan bahwa pihak pertama benar dan pihak yang lain salah. Nah, kiranya begitu cara kami menangani ya dalam hal tadi kasus dilema etika terhadap anak-anak didik ya. Begitulah kiranya yang dapat kami sampaikan. Baik, Bu ya, sangat jelas sekali penjelasannya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bu ya. Baik. Baik, Bu, selama ini Ibu bagaimana menjalankan keputusan pengambilan keputusan ya di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam hal ini kami akan memberikan pengarahan yaitu mengenai cara kita menangani kasus yaitu merupakan dilema dua sisi. Yang pertama yaitu kepentingan untuk kedua pihak yang menyatakan bahwa mereka adalah sama-sama benar, dan untuk pihak kedua yaitu di suatu sisi yang menyatakan benar dan suatu sisi adalah yang menyatakan salah. Dalam hal ini kita mengambil langkah yaitu dengan cara kita bersikap kekeluargaan yang pertama itu utamakan ya kekeluargaan. Kemudian kita merasa bahwa kita mempunyai kasih sayang terhadap mereka sebagai anak didik ya. Kemudian kita juga harus melihat jangka dalam masalah itu apakah dapat kita selesaikan dengan jangka pendek atau langsung diselesaikan seketika atau kita harus membuat jadwal dalam penyelesaian tersebut gitu Pak. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Baik. Sangat jelas sekali jawaban Ibu tadi. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan yang ketiga, Bu ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan, misalnya ada ya seperti dilema etika tadi, Bu ya. Dua kasus itu, ya. tadi ya. Baik.
Dalam hal ini kami menangani hal-hal dilema etika itu atau pertentangan sikap atau moral katakan gitu, yaitu kita harus menilai dulu, kita harus merujuk, artinya kita memperhatikan kasus itu apa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Kemudian kita melihat dalam kasus itu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita melakukan uji kasus dulu ya, di mana kasus itu memang benar. Suatu sisi mengatakan benar, kedua sisinya benar, ataukah memang satu sisinya benar dan sisi kedua memang salah. Jadi kita juga harus melakukan uji kebenaran terhadap kasus yang kita tangani, gitu Pak. Uji kebenaran ya Bu ya, bukan uji kepatutan ya Bu ya. Lanjut ya Bu ya, kita baik. Tadi bagus sekali pertanyaan jawabannya, itu jadi masuk ke ini saya pikiran-pikiran saya tentang pemimpinan. Selanjutnya Bu, apa saja hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Jadi hal-hal yang efektif yang sangat efektif ya. Ya, baiklah, dalam kita menangani dalam kasus dilema etika itu yang efektif kita ambil untuk mengambil keputusannya, yaitu kita harus mengumpulkan fakta. Utamanya kita harus mengumpulkan fakta, di mana fakta itu adalah menjadi dasar kita akan mengambil sikap ya, menentukan mana yang pihak-pihak benar dan mana yang pihak salah. Jadi kita utamanya adalah menentukan fakta, kita mengambil fakta dulu untuk menguji kebenaran dalam kasus itu, begitu Pak. Ya. Oke. Jadi kita harus mengumpulkan fakta yang ada, sumber atau masalahnya bagaimana gitu. Oke, selanjutnya ini Bu. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal? Tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika, etika dilema, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu ya? Baik dari masalah di atas. Nah, di sini kami akan mengambil sikap, yaitu terutama kita harus bersikap tenang. Kita tidak boleh membawa dalam keadaan emosi untuk menghadapi suatu masalah ya. Kemudian kita akan melihat dulu siapa-siapa yang terlibat dalam masalah itu, apakah itu hanya semata-mata anak didik ataukah melibatkan pihak lain. Nah, di situ kita harus berpikir yang matang dan kemudian kita menentukan apakah kasus ini bisa langsung kita selesaikan seketika di saat itu juga, ataukah memang kita harus membuat jadwal tertentu untuk kapan kasus ini bisa kita selesaikan. Dan kemudian apabila itu terkait dengan pihak-pihak lain, tentunya kita harus berkomunikasi lebih dahulu kapan kita harus menyelesaikan, memang kalau kasus itu sudah lumayan berat misalnya. Oh, berarti ada ya Bu ya jadwal tata kala. Ya, kalau memang itu hanya kasus selintas bisa kita selesaikan saat itu ya kita selesaikan. Kalau memang itu sudah mengaitkan pihak-pihak lain, maka kita harus jadwalkan dulu, kita komunikasi dulu nanti agar kita bisa mencapai titik temu yang kita harapkan, begitu Pak. Oh iya, sangat gamblang sekali jawabannya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Baik. Itu sudah saya serap di pikiran saya dan mungkin akan simpan di memori saya itu Bu ya. Yang selanjutnya ini Bu ya. Ya, baik. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika sama Ibu ya, yang seperti yang disampaikan tadi, apakah dalam setiap mengambil keputusan ada pertentangan tadi itu yang menjadi yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, memutuskan kasus-kasus itu siapa gitu? Oh ya, baiklah, di sini kami akan memberikan istilahnya masukan keterangan sesuai fakta yang kami alami, bahwa dalam kasus-kasus dilema etika ini ya, karena alhamdulillah sekarang ini sudah ada calon guru penggerak, jadi disitulah mereka sangat berperan aktif bagi kami ya, dimana calon guru penggerak ini adalah yang memberikan prioritas, menjadi istilahnya
ujung tombak bagi kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan proses-proses masalah yang seperti itu Pak. Iya, iya. Berarti peran daripada guru penggerak ini cukup sangat berfungsi, bukan menjadi cukup lagi Bu ya. ya sangat berfungsi, sangat berperan, bahkan menjadi ujung tombak bagi kami ya sebagai kepala sekolah untuk membantu kami menyelesaikan masalah-masalah kasus-kasus seperti tadi. Gitu yakinnya dengan Yakin, guru penggerak yakin ya, dengan Bu, guru ya, penggerak. ya, oke. Terima kasih tadi jawabannya Bu ya. Oke, mungkin ini ada yang pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Ibu rasakan dalam mengambil keputusan saat memutuskan atau keputusan dalam dilema etika, dengan pertentangan antara pertentangan baik dan pertentangan buruk, dan pertentangan baik dengan yang baik, kemudian dengan buruk yang buruk, seperti itu Bu. Jadi gimana itu? Dalam hal ini kita selaku pihak sekolah, terutama sekali kami selaku yang dituakan di sekolah, kepala sekolah, dalam hal penanganan kasus ini memang kami istilahnya mendapat dukungan, mendapat bantuan dari calon guru penggerak yang mana sudah menjadi ujung tombak kami. Nah, dalam hal ini apabila kami dapat menyelesaikan masalah ini akan membawa dampak terhadap anak didik kita. Utamanya mereka akan merasa sangat senang, sangat puas, sangat bahagia sekali anak-anak didik kita apabila kita selaku pendidik bisa menempatkan bahwa di mana yang benar-benar itu adalah benar, dan kalau memang salah itu memang mereka salah. Dan ini juga sebagai guru penggerak karena mereka memang sudah menerapkan kurikulum sekarang di mana kita sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Terus mereka juga seperti saya tuh calon guru penggerak itu sedang menempuh pendidikan ya Bu ya, dan dilatih terus sampai dengan beberapa bulan ke depan. Dalam tahap-tahap ke depan. Jadi tiap 1 bulan sekali kami ada pendampingan, sehingga ya mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kami terapkan di sekolah. Kami juga pihak sekolah sangat mengharapkan hal seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Oke, mungkin pertanyaannya cukup dan keterangan dari Ibu itu cukup bagus sekali. Cuman saya ingin tahu bagaimana kesimpulan yang dapat Ibu buat keputusan dilema etika ini tadi ya. Jadi keputusan bagaimana yang bagus atau kesimpulan daripada perbincangan pagi ini gitu Bu ya. Baiklah Pak Sukri sebagai calon guru penggerak, dalam hal wawancara kita ini bahwa saya dapat menyimpulkan dalam hal ini pihak sekolah itu memang sudah sangat membutuhkan calon guru penggerak ya, yang insya Allah dalam beberapa tahap lagi akan menjadi guru penggerak, karena kita memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi hanya guru penggerak yang bisa menerapkan dalam hal ini dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Iya. Begitu Pak ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita memang kalau mengambil keputusan baik yang menyangkut dilema etika ataupun segala macam itu harus betul-betul mempertimbangkan fakta, uji kasus, kemudian siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Dan tentunya itu sangat bergantung kepada guru penggerak. Iya, oke ya. Demikian. Mungkin terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya yang jauh-jauh. Ya walaupun kita masih satu gugus, ruang lingkup gugus Imam Bonjol ya. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu sampaikan kepada saya itu menjadi sebuah keteladanan buat saya kelak, atau menjadi sebuah pemikiran saya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Agar apa yang bagus dapat saya terapkan. Demikian, mungkin terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Saya ucapkan
Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Supri, kita sama-sama awali Ya. pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Iya. Mohon waktunya, Bu ya. Gimana kabarnya, sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Saya mohon waktu Ibu untuk saya wawancarai dalam rangka saya memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan ke-7 Siap. pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Baik, kita bisa langsung mulai, Ibu. Bisa. Ya, oke. Yang pertama, saya ingin tahu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mohon Ibu dapat menjelaskannya. Oke. Nah, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika atau yang berdasarkan antara benar melawan benar dan rujukan moral atau yang berdasarkan pada benar melawan salah. Oke, Bu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa Ibu Kasus ya. tersebut selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, Iya. kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Oh, jadi itu ya, Bu ya, yang dijelaskan di situ ya, Bu ya. Jadi memikirkan dampak jangka panjang, pendek dan jangka panjangnya. Oke. Selanjutnya, Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah tersebut atau prosedurnya saya lakukan dalam pengambilan keputusan dilakukan selama ini adalah dengan satu, melakukan analisa kasus terlebih dahulu, melihat siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, nilai apa saja yang bertentangan dengan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Iya. Itu yang Jadi dia harus dengan sesuai dengan fakta ya, Bu ya. Oke. Yang selanjutnya, Bu ya. Mohon dijawab lagi, Bu ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk hal tersebut mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini pada saat sekarang, yaitu menentukan siapa yang terlibat. Iya. Nah, dalam situasi ini kasus tersebut mengumpulkan fakta-faktanya yang relevan, Pak. Dengan situasi ini pengujian benar atau salahnya dan pengujian paradigma benar lawan benar. Itu yang kami kenali terlebih dahulu. Ya, Bu. Selanjutnya saya ingin tahu juga, Bu, ini ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita berbicara mengenai hal-hal tantangan banyak sekali ya Pak. Iya. Namun hal yang merupakan tantangan bagi kami adalah satu, mempertimbangkan segala dampak yang ada dulu Pak. Berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, itu yang pertama. Dan juga jangan terpengaruh oleh arahan orang lain. Ya, dan yang terakhir menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya Pak. Oh, iya, iya. Oke, Bu. Jadi cukup gamblang jawabannya, Bu ya. Ya, singkat aja Iya. Pak. Ya, selanjutnya saya ingin masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau masalah itu kita tergantung dengan permasalahannya Pak. Iya. Nah, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, Iya. biasanya langsung kita selesaikan pada saat itu. Iya. Namun kita lihat lagi permasalahannya. Pada masalah yang lebih besar atau lebih rumit, kita perlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Iya, Sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, Bu. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada ya, Bu ya. Oke. Selanjutnya saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Coba Ibu ceritakan. Dengan demikian, adanya seorang calon guru penggerak yang berperan aktif di sekolah, Iya. sehingga dia bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika tersebut. Iya. Baik, Bu. Sangat jelas sekali yang Ibu jawab tadi. Ini kita masuk ke pertanyaan yang mungkin terakhir, Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Mohon Ibu memberikan. Dalam pengambilan keputusan yang saya petik atau yang saya lakukan dengan pengamatan dan sebagainya atau mempertimbangkan dan sebagainya, nah paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika tersebut yang selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian ya, Bu ya. Ya, dengan menggunakan langkah-langkah sistematis Iya. sesuai pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyambutnya sebagai merdeka belajar. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana, Bu? Yang bisa Ibu simpulkan dari wawancara kita pada pagi hari ini. Mohon Ibu dapat memberikan kesimpulan dalam wawancara kita. Baiklah, pada kesempatan ini saya dapat menyimpulkan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujiannya menggunakan langkah-langkah
sistematis Pak, Iya. sesuai pandangan Bapak Ki Hajar Ya. Dewantara. Untuk tadi murid akan merasakan kebahagiaan Ya. setinggi-tingginya. Mm-mm. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Itu Oke. kesimpulannya, Itu Pak. kesimpulan Ibu ya. Oke, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Semoga nanti saya bisa meneladani keputusan yang Ibu ambil untuk kasus yang benar melawan salah atau salah melawan benar atau benar melawan benar ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya sebagai calon pemimpin saya bisa nanti mengambil teladan dari yang Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat bertugas.